Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai laba dan ekuitas. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Lia Cistanti, NIM 2018 017 099, kemudian teman saya Yusita Taurina, NIM 2018 017 088, dan yang terakhir Yuan Novita Indrianti, NIM 2018 017 082. Langsung saja masuk ke materi yang pertama, yakni tujuan pelaporan laba. Tujuan pelaporan laba yang pertama yakni indikator efisiensi penggunaan dana yang tertanam dalam perusahaan yang diwujudkan dalam tingkat kembalian atas investasi. Yang kedua, pengukur prestasi atau kinerja badan usaha dan manajemen. Yang ketiga, dasar penentuan besarnya penggunaan pajak. Dan yang terakhir, alat pengendalian alokasi sumber daya ekonomi suatu negara. Yang selanjutnya, kelemahan laba. Kelemahan laba ini, yang pertama, laba akuntansi belum didefinisi secara sematik dan jelas sehingga laba tersebut secara intuitif dan ekonomik bermakna. Yang kedua, penyajian dan pengukuran laba masih difokuskan pada pemegang saham biasa atau residual. Yang ketiga, prinsip akuntansi bertema umum atau PABU sebagai pedoman pengukuran laba masih memberi peluang untuk terjadinya ketaatan atau inkonsistensi antar perusahaan. Yang keempat, didasarkan pada konsep cost historis, laba akuntansi secara umum belum memperhitungkan pengaruh perubahan daya beli dan harga. Dan yang terakhir, dalam menilai kinerja perusahaan secara keseluruhan, investor dan kreditor memandang informasi selain laba akuntansi juga bermanfaat atau bahkan lebih bermanfaat, sehingga ketepatan laba akuntansi belum menjadi tuntutan yang mendesak. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya tentang konsep laba dalam tataran semantik. Konsep laba dalam tataran semantik berkaitan dengan masalah makna apa yang harus diletakkan oleh perekayasaan pelaporan pada simbol atau elemen laba sehingga laba bermanfaat dan bermakna sebagai informasi. Daya melaba informasi semantik yang diharapkan dibawa oleh informasi akuntansi melalui statement keuangan, yaitu objek, ukuran, dan hubungan. Jadi, untuk menentukan daya melaba, 3 komponen harus diketahui, yaitu laba, periode, dan tingkat sumber daya atau investasi. Slide berikutnya, konsep laba dalam tataran sintaktik. Mendefinisi laba sebagai selisih pengukuran dan penandingan antara pendapatan dan biaya. Pengukuran dalam arti luas yang meliputi pengakuan, saat pengakuan, dan prosedur pengakuan, ditambah cara mengungkapkan merupakan masalah pada tataran sintaktik. Laba diukur dan diakui pada saat terjadinya transaksi yang kemudian terakumulasi sampai akhir periode. Oleh karena itu, pengukuran dan pengakuan laba juga akan paralel dengan kriteria pengakuan pendapatan dan biaya. Yang selanjutnya, pengukuran laba dengan mempertahankan kapital. Yang pertama, kapitalisasi, aliran kas, dan harapan, yaitu konsep laba ini mendekati konsep laba ekonomik. Dengan konsep ini akan ditentukan nilai kapitalisasian investasi pemegang saham pada awal dan akhir periode. Yang kedua, penilaian pasar atau perusahaan, yaitu penilaian ini memandang kapital sebagai kapital finansial. Penilaian ini merupakan alternatif kapitalisasi aliran kas. Yang ketiga, setara kas sekarang, yaitu dasar pengukurannya adalah gunggungan semua jumlah rupiah setara tunai pos aset dikurangi jumlah rupiah secara tunai semua utang. Yang keempat, harga masukan historis, yaitu penilaian atas dasar harga masukan dilandasi gagasan bahwa kapital dapat dikaitkan telah dipertahankan apabila aset pada akhir periode sama dengan aset pada awal periode. Yang kelima, harga masukan sekarang.
yaitu kos pengganti suatu aset adalah jumlah rupiah yang harus dikorbankan seandainya suatu entitas tidak menguasai aset bersangkutan. Yang keenam, pemertahanan daya beli konstan, yaitu secara umum dapat dikatakan bahwa penentuan laba atas dasar konsep pemertahanan kapital memerlukan penilaian atas kapital baik fisik maupun finansial pada awal dan akhir suatu periode. Selanjutnya yaitu tentang ekuitas. Secara umum, ekuitas adalah kepemilikan suatu bisnis atau suatu perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekuitas pemegang saham dan komponennya. Yang pertama yaitu modal yuridis, komponennya penerbitan saham baru, kapitalisasi laba ditahan, dividen saham, konversi obligasi atau saham istimewa terkonversi, dan yang terakhir stock subscription. Kemudian yang kedua modal setoran lain, komponennya ada premium modal saham, penjualan saham treasury, kemudian penyerapan defisit, deklarasi dividen likuidasi, restrukturisasi kapital, dan revaluasi aset. Yang ketiga yaitu laba ditahan, komponennya ada laba atau rugi, dividen, rekapitalisasi, defisit, koreksi, dan perubahan akuntansi. Selanjutnya yaitu tujuan penyajian ekuitas. Pengungkapan informasi ekuitas pemegang saham akan sangat dipengaruhi oleh tujuan penyajian informasi kepada pemakai statement keuangan. Pada umumnya, tujuan pelaporan informasi ekuitas pemegang saham adalah menyediakan informasi kepada yang berkepentingan tentang efisiensi dan kepengurusan manajemen. Selanjutnya, perbedaan modal setoran dan laba ditahan. Dari segi administrasi keuangan, laba ditahan merupakan indikator daya melaba, sehingga laba ditahan harus selalu dipisahkan dengan modal setoran. Meskipun jumlahnya akhirnya akan ditotalkan untuk membentuk ekuitas pemegang saham. Perbedaan ini juga sangat penting secara yuridis karena modal setoran merupakan dana dasar yang harus tetap dipertahankan untuk menunjukkan perlindungan bagi pihak lain. Dana ini hanya dapat ditarik kembali dalam likuidasi atau dalam keadaan luar biasa lainnya. Sementara itu, laba ditahan adalah jumlah rupiah yang secara yuridis dapat digunakan untuk pembagian dividen. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selamat sore, salam dan bahagia.